Sering ngerasa capek, padahal tidurnya cukup, atau gampang pusing, padahal kelihatannya sehat-sehat aja? Jangan-jangan ada kebiasaan sepele yang diam-diam merusak kesehatan kamu. Banyak dari kita fokus pada hal-hal besar, seperti olahraga berat atau diet ketat, tapi lupa sama hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Padahal, justru kebiasaan-kebiasaan inilah yang punya dampak besar buat tubuh kita dalam jangka panjang. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 7 kebiasaan sepele yang sering banget diabaikan, tapi ternyata bisa jadi biang keladi dari berbagai masalah kesehatan. Mungkin salah satunya adalah kebiasaan kamu. Yuk, kita cari tahu sama-sama. Pertama, dan ini yang paling sering kita lakukan, menunda minum air. Kita semua tahu anjuran minum 8 gelas sehari, tapi praktiknya gimana? Seringkali kita baru minum kalau sudah benar-benar haus. Padahal, rasa haus itu adalah sinyal dari tubuh kalau kita sudah mulai dehidrasi. Dehidrasi ringan saja bisa bikin kita susah fokus, sakit kepala, dan gampang lelah. Kenapa? Karena sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air. Air ini penting untuk semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, melancarkan pencernaan, sampai membuang racun. Jadi, jangan tunggu haus. Coba deh, siapkan botol minum di meja kerja atau di tas, dan jadikan minum air sebagai rutinitas, bukan sekadar respons saat kehausan. Anggap saja ini investasi kecil untuk energi sepanjang hari. Kebiasaan kedua yang sering diremehkan adalah posisi duduk yang salah. Coba perhatikan posisi kamu sekarang. Apakah punggungmu bungkuk, lehermu terlalu maju ke depan? Kebanyakan dari kita, apalagi yang bekerja di depan laptop berjam-jam, sering banget duduk dengan posisi yang tidak ergonomis. Mungkin kelihatannya sepele, ya cuma duduk kok. Tapi posisi duduk yang buruk dalam jangka waktu lama bisa memberikan tekanan berlebih pada tulang belakang, terutama di bagian leher dan punggung bawah. Akibatnya, nyeri leher, sakit punggung kronis, bahkan bisa memengaruhi postur tubuh secara permanen. Solusinya sederhana, sadari posisi dudukmu. Pastikan punggung tegak, bahu rileks, dan layar komputer sejajar dengan mata. Coba juga untuk berdiri dan meregangkan tubuh setiap 30-60 menit sekali. Tubuhmu pasti akan berterima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, makan terlalu cepat. Di tengah kesibukan, kita sering makan sambil terburu-buru, bahkan sambil melakukan hal lain. Kita mengunyah seadanya, lalu langsung menelan. Kebiasaan ini bukan cuma bikin kita tidak menikmati makanan, tapi juga buruk untuk pencernaan. Otak kita butuh waktu sekitar 20 menit untuk menerima sinyal kenyang dari perut. Kalau kita makan terlalu cepat, otak belum sempat memproses sinyal itu, sehingga kita cenderung makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Selain itu, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan lebih sulit dicerna oleh lambung, yang bisa menyebabkan perut kembung dan masalah pencernaan lainnya. Jadi, mulai sekarang, coba luangkan waktu khusus untuk makan. Nikmati setiap suapannya, kunyah perlahan. Ini bukan cuma baik untuk perut, tapi juga untuk mengelola berat badan. Kebiasaan keempat, sering terpapar cahaya biru sebelum tidur. Siapa di sini yang hobi main HP, nonton serial, atau scrolling media sosial di kasur sebelum tidur? Hampir semua ya. Ternyata cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gawai kita itu bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Akibatnya, kita jadi lebih susah tidur dan kualitas tidur pun menurun. Mungkin kita tetap bisa tidur 8 jam, tapi paginya tetap merasa lelah dan tidak segar. Ini karena tidur kita tidak nyenyak dan tidak masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep yang penting untuk pemulihan tubuh dan otak. Solusinya, coba deh buat aturan zona bebas gawai 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau ngobrol santai.
Awalnya mungkin sulit, tapi dampaknya untuk kualitas tidur dan energi keesokan harinya sangat luar biasa. Nomor 5, mengabaikan sarapan. Nggak sempat sarapan atau lagi diet, jadi sarapan dilewatkan saja. Alasan seperti ini sering banget kita dengar. Atau bahkan kita sendiri yang mengucapkannya. Padahal sarapan itu ibarat bahan bakar pertama untuk memulai hari. Melewatkan sarapan bisa membuat kadar gula darah kita anjlok, yang akhirnya bikin kita lemas, sulit konsentrasi, dan gampang marah. Perannya lagi, rasa lapar yang menumpuk seringkali membuat kita kalap saat makan siang dan cenderung memilih makanan yang tinggi kalori dan tidak sehat. Sarapan tidak harus ribet kok. Sepotong roti gandum dengan telur, semangkuk oatmeal dengan buah, atau bahkan segelas smoothie sudah cukup untuk memberikan energi awal yang dibutuhkan tubuh. Jadi, jangan pernah lagi meremehkan kekuatan sarapan. Ya, kebiasaan keenam, terlalu sering menahan buang air kecil. Lagi asyik kerja, lagi nonton film seru, atau lagi di perjalanan, kita sering menahan keinginan untuk ke toilet. Rasanya sepele, tapi ini bisa berbahaya. Menahan kencing terlalu sering membuat kandung kemih meregang melebihi kapasitasnya, yang dalam jangka panjang bisa melemahkan otot-ototnya. Hal ini bisa membuat kita jadi sulit mengontrol buang air kecil di kemudian hari. Yang lebih berbahaya, menahan urin berarti memberikan waktu lebih lama bagi bakteri untuk berkembang biak di saluran kemih. Inilah yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK, yang gejalanya sangat tidak nyaman. Jadi, dengarkan sinyal tubuhmu. Kalau sudah terasa ingin ke toilet, segeralah pergi. Jangan tunda sesuatu yang memang sudah seharusnya dikeluarkan. Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh, kurang bergerak. Ini bukan cuma soal tidak olahraga, tapi tentang gaya hidup yang terlalu banyak diam atau sedentari. Duduk berjam-jam di kantor, lanjut duduk lagi di mobil saat perjalanan pulang. Sampai rumah duduk lagi di sofa sambil nonton. Tubuh kita ini dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam dalam waktu lama. Kurang gerak terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Solusinya tidak harus langsung ikut maraton. Mulailah dengan hal-hal kecil. Pilih naik tangga daripada lift. Parkir sedikit lebih jauh agar bisa berjalan kaki. Lakukan peregangan singkat di sela-sela jam kerja. Atau coba jalan santai keliling kompleks selama 15 menit setiap sore. Setiap gerakan kecil itu berarti, dan jika dijumlahkan, akan memberikan perubahan besar bagi kesehatanmu. Nah, itu dia 7 kebiasaan sepele yang sering diabaikan, tapi punya dampak besar bagi kesehatan. Mulai dari kurang minum, posisi duduk yang salah, makan terburu-buru, main HP sebelum tidur, melewatkan sarapan, menahan kencing, hingga kurang gerak. Mungkin ada satu atau beberapa kebiasaan yang gue banget nih. Tidak apa-apa, kuncinya adalah kesadaran. Setelah sadar, kita bisa mulai memperbaikinya satu persatu. Perlahan tapi pasti. Ingat, kesehatan itu bukan sprint, tapi maraton. Ini adalah investasi jangka panjang yang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, mulai lebih sayang sama tubuh kita dari hal-hal yang paling sederhana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kebiasaan mana nih yang paling sering kamu lakukan? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.